Bayi untuk sang CEO, bagian prolog. Melisa memasuki sebuah rumah yang sangat besar bak istana. Rumah itu adalah rumah sahabatnya yang bernama Naya. Melisa dan Naya memang sudah bersahabat sejak keduanya bersekolah di SMA Tunas Bangsa, salah satu SMA paling populer di negeri ini. Sebenarnya, Melisa bisa menebak bahwa rumah Naya akan sebesar dan semegah ini. SMA Tunas Bangsa merupakan SMA populer yang hanya kalangan atas saja yang mampu bersekolah di sana. Berbeda dengan Melisa yang beruntung bersekolah di sana karena beasiswa. Melisa bersyukur sekali bisa masuk ke sekolah favorit itu, apalagi bisa berteman dekat dengan Naya. Naya adalah sosok sahabat yang baik dan sangat peduli dengannya. Mereka dekat sejak kelas 1 SMA. Hingga kini saat mereka sudah lulus pun, keduanya masih sangat dekat. Bahkan, Naya juga sangat mendukung apa yang dicita-citakan oleh Melisa. Melisa ingin melanjutkan sekolah lagi, namun dia terkendala oleh biaya. Sebenarnya, bisa saja Melisa mengikuti program beasiswa. Tapi Melisa juga harus memikirkan kehidupan ibu dan adiknya yang juga membutuhkan biaya. Adiknya tahun ini akan masuk SMA. Satu adiknya yang lain juga sudah akan mendekati ujian akhir sekolah dasar. Sedangkan ibunya hanya bekerja sendiri menjadi tulang punggung keluarga. Jika Melisa mau bertindak egois, maka dia akan fokus mengejar beasiswa dan bersekolah saja. Namun pada saat seperti ini, Melisa harus memikirkan keluarganya juga. Naya memberi saran bahwa Melisa bisa bekerja di perusahaan ayahnya. Sebenarnya, Melisa merasa sangsi dan tak enak. Naya adalah putri dari seorang konglomerat bernama Bayu Adiraja, sang pemilik Adiraja Group. Semua orang jelas mengenal dan tahu Adiraja Group, salah satu perusahaan yang masuk dalam jajaran perusahaan terbesar di Indonesia. Melisa yang hanya lulusan SMA tentu merasa tak pantas bisa bergabung secara langsung dengan perusahaan besar tersebut. Bahkan jika mungkin nanti dia diberi pekerjaan sebagai office girl, dia benar-benar tak pantas. Kini, Naya mengatakan bahwa dia diundang secara langsung oleh ayah Naya untuk membicarakan tentang pekerjaannya kelak. Jantung Melisa berdebar-debar. Melihat rumah Naya yang semegah ini membuat Melisa semakin ciut nyalinya. Ya, ini adalah pertama kalinya Melisa ke rumah Naya. Memang, sudah beberapa kali Naya mengundangnya. Namun, tentu saja Melisa menolak dengan lembut. Bukannya tak mau, lagi-lagi Melisa hanya merasa tak pantas. Pintu di hadapan Melisa dibuka, mendapati Naya yang tampak ceria menyambutnya. Segera, sahabatnya itu melemparkan diri, memeluk tubuh Melisa seketika. Sejak kelulusan sekolah 2 bulan yang lalu, mereka memang belum bertemu lagi. Mereka hanya berhubungan melalui pesan singkat dan sesekali melakukan video call. Melisa sibuk membantu ibunya bekerja, sedangkan Naya sibuk dengan persiapannya untuk menjadi mahasiswa baru di sebuah universitas. "Aku seneng banget ketemu kamu lagi," ucap Naya setelah memeluk tubuh Melisa. "Ayo masuk,
Mama sudah masak banyak tahu, ajaknya kemudian. Melisa tersenyum bahagia. Dia sangat beruntung memiliki sahabat yang tulus dan apa adanya seperti Naya. Padahal Naya memiliki segalanya. Naya bisa memilih dengan siapa dia berteman. Namun, gadis itu malah memilihnya. Papa masih belum pulang, tapi dia pasti bakal pulang secepatnya. Katanya, dia nggak sabar pengen ketemu sama kamu, calon sekretaris pribadinya. Ucap Naya dengan penuh ceria. Mata Melisa membulat seketika ke arah Naya. Dia tak salah dengar kan? Apa maksud kamu dengan sekretaris? Tanya Melisa kemudian. Loh, aku belum bilang ya? Papa mau jadiin kamu sebagai salah satu sekretaris pribadinya. Nay, tunggu dulu. Kamu mungkin salah paham. Aku gak bisa jadi sekretaris pribadi ayah kamu begitu saja. Apalagi aku hanya lulusan SMA. Aku hanya butuh pekerjaan. Bahkan menjadi cleaning service pun aku sangat mau. Kamu nih, jangan ngaco. Aku itu sudah cerita semua tentang kamu sama mama sama papa. Mereka sangat kagum sama kamu. Beberapa kali, bahkan mereka menyuruh kamu datang ke rumah. Kamunya aja yang gak mau, gerutu Naya. Kemarin pas aku bilang sama papa kalau kamu butuh kerja, papa langsung bilang kalau kamu mau dijadiin salah satu staf sekretaris pribadinya. Bukan aku loh yang maksa. Tapi kenapa? Bagaimana bisa? Naya menangkup kedua bahu Melisa. Kemudian dia tersenyum dan menjawab, mungkin papa sudah kagum sama kamu. Papa bilang dia hanya butuh orang yang jujur dan pintar. Kamu memiliki dua hal itu. Karena itulah dia ingin memberimu kesempatan. Nay, tapi aku jadi gak enak. Maksudku, Mel, ini adalah bantuan yang bisa keluargaku berikan padamu. Papa tadi maunya ngasih kamu beasiswa, tapi pastinya kamu akan nolak. Aku sudah tahu bagaimana karakter kamu. Karena itulah, Papa mau beri kamu kesempatan buat menunjukkan dirimu yang sesungguhnya. Aku percaya kamu akan berhasil, Mel. Naya berucap dengan sungguh-sungguh. Hal tersebut membuat Melisa terharu dan segera menghambur memeluk tubuh Naya. Aku gak tahu harus bilang apa sama kamu. Ucapan terima kasih saja gak cukup, Nay. Melisa masih tak kuasa menahan diri dari keharuannya. Well, kamu hanya perlu menjadi sahabatku selamanya. Aku hanya butuh itu, Mel. Melisa melepaskan pelukannya pada tubuh Naya. Lalu dia tersenyum lembut dan berkata, tentu saja, apapun yang terjadi, kita akan menjadi sahabat selamanya, ucap Melisa dengan sungguh-sungguh. Melisa tahu bahwa ini adalah kesempatan emas untuknya. Tak semua orang bisa mendapatkan kesempatan sepertinya. Karena itulah, Melisa akan berusaha sekuat tenaga untuk menunjukkan kemampuannya. Dan dia juga akan menganggap bahwa keluarga Adiraja adalah keluarganya sendiri. Apapun akan dia lakukan untuk keluarga ini ke depannya. Ya, Melisa berjanji dalam hatinya. Di lain tempat, Satria melihat ponselnya bergetar. Dia meliriknya, lalu mendapati nama ayahnya yang sedang menghubunginya. Satria segera mengangkatnya. Kemudian dia mendengar sapaan dari sang ayah.
Jadi, kamu benar-benar belum ingin pulang? Sang ayah melemparkan pertanyaan itu secara terang-terangan. "Pa, aku ada bisnis di sini," jelas Satria pada ayahnya. Ya, salah satu alasan kenapa Satria kembali ke California sejak 3 tahun yang lalu, padahal dia sudah menyelesaikan semua studinya di Stanford University adalah karena Satria memiliki bisnis baru di California bersama dengan temannya. Lalu, siapa yang akan lanjutin bisnis papa? Adi Raja Group juga butuh kamu, nak. Lirih suara di seberang. Maaf, Pa. Aku benar-benar belum bisa pulang. Kamu takut kalau papa akan paksa kamu nikah? Ya, itu adalah salah satu alasan kenapa Satria memutuskan untuk tinggal di California saja. Dia tak ingin ditanya atau dituntut dengan sebuah pernikahan, meski kini usianya sudah menginjak 31 tahun. Namun Satria memang tak memiliki keinginan untuk menikah. Nak, papa sudah sering mimpiin mama kamu. Dia bilang waktu papa nggak lama lagi. Kamu mau pulang saat papa sudah terbujur kaku? Jelas ayahnya. Hal tersebut memancing reaksi Satria. Papa ngomong apa sih? Desisnya tajam. Jujur, papa memang maunya kamu cepat nikah, berkeluarga. Tapi kalau memang belum bisa, minimal kamu pulang. Bantuin urusin bisnis papa. Papa sudah lelah. Satria membeku mendengar ucapan ayahnya. Dia lalu menghela napas panjang sebelum kemudian dia menjawab, "Baik, tapi beri waktu Satria beresin semua urusan yang ada di sini, Pa." "Berapa lama?" tanya ayahnya. "Mungkin 6 bulan atau 1 tahun paling lama." "Oke, dengan syarat kamu gak akan balik ke California lagi." Satria tersenyum, sembari mengangguk. Dia menjawab, "Ya, Pa, Satria akan pulang dan ngurusin Adi Raja Group." Janjinya sebelum kemudian panggilan ditutup. Satria menghela napas panjang. Jadi, dia benar-benar harus pulang sekarang? Bersambung, nantikan episode satunya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar nggak ketinggalan upload cerita-cerita selanjutnya. Bye-bye.